bisa berangkat ke sekolah untuk belajar pelajaran agribisnis tanaman sayuran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya Fadli untuk memimpin berdoa dulu. Ya, sebelum belajar doa mulai. Hari ini sepertinya banyak sekali yang tidak hadir ya. Akan Ibu absen terlebih dahulu. Ajeng Fadilah Rizky, Amanda Aisel, Amelia, Dania, Kamala menyanyikan lagu nasional, lagu wajib Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tanduiku. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada satu angket yang harus kalian isi. Silakan kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya, karena hanya berbentuk checklist. Silakan isi 5 menit cukup, nanti dikumpulkan kembali. Kita sudah belajar mengenai pengantar dari media tanam. Apa sih media tanam itu? Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian apa sih jenis-jenisnya? Itu juga mungkin sudah kalian pelajari dalam pengantar pada pertemuan kemarin. Hari ini kita akan membahas mengenai lebih detail lagi jenis-jenis dari media tanam dan bagaimana membuatnya, ya. Nah, di sini materinya adalah penyiapan media tanam. Tujuan dari pembelajaran kali ini, ingat ya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah siswa dapat membuat media tanam dari berbagai macam bahan organik secara konvensional, ya. Nah, untuk Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran ini nanti bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian amati dari gambar ini. Perhatikan tanaman berikut. Di sebelah sini ada tanaman. Kalian amati, apakah tanaman ini sehat? Tidak. Kemudian yang di sebelah kanan ada tanaman juga. Apakah tanaman ini subur? Subur. Sehat? Sehat. Nah, coba ada gambar lagi, gambar berikutnya yang kedua. Nah, ini juga ada gambar tanaman di sebelah sini. Apakah tanaman ini sehat? Tidak. Yang kedua, apakah tanaman tersebut sehat? Sehat. Sekarang Ibu tanyakan, apa yang menyebabkan tanaman tersebut tidak sehat dan apa yang menyebabkan tanaman tersebut subur? Silakan boleh acungkan tangannya. Ini kita berorientasi pada masalah. Ya, silakan Fadli. Kenapa tidak sehat? Karena penyakit dan
Tanaman yang tidak sehat itu karena terserang hama dan penyakit. Betul. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Yang lain? Ya. Karena kurang nutrisi. Ya, tanaman kurang sehat karena kurang nutrisi. Ada lagi yang lain boleh? Silakan. Silakan boleh. Kalian boleh berpendapat mengeluarkan pendapat kalian supaya nanti berpikir kritis ya. Kalau kalau nutrisinya bagus tapi media tanamnya nggak bagus juga kan berpengaruh. Ya, kalau misalnya nutrisinya bagus ya, tapi kalau media tanamnya tidak bagus maka akan berpengaruh pada tanaman. Apalagi selain kita ada lagi, silakan Fadli. Kurangnya perawatan, betul ya. Kurangnya perawatan. Nah, jadi dengan kita melihat dua gambar tersebut, kalian mampu membuat suatu permasalahan. Kira-kira kenapa tanaman tersebut subur? Nah, tadi faktor apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ya, kemudian apakah media tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Kemudian, apakah media tanam yang cocok untuk pertumbuhan tanaman sawi? Sehingga kan ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Kemudian, pada komposisi berapa nanti untuk membuat komposisi dari media tanam berapa nanti yang bisa membuat tanaman tersebut tumbuh subur. Nah, ini adalah suatu permasalahan ya yang harus kalian selesaikan, yang harus kalian cari bagaimana solusinya supaya kita membuat suatu media tanam yang nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Nah, silakan anak. Untuk pertemuan kali ini kita bentuk menjadi kelompok ya. Kelompoknya ini karena banyak yang tidak masuk, mungkin satu kelompok kita bagi 3 kelompok saja ya. Silakan make group, silakan buat. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kalian perhatikan sebelum mengerjakan LKPD, perhatikan ada langkah-langkahnya. Nanti dijawab yang ada di LKPD. Nanti kita akan di sini membuat ya. Intinya pada pembelajaran hari ini kita akan membuat sesuai dengan tujuan pembelajarannya, membuat media tanam. Ya, membuat media tanam di dalam pot. Kemarin sudah belajar jenis-jenis media tanam itu ada banyak sekali. Lebih spesifiknya kan media tanamnya yang kita ambil itu ada beberapa media tanam, yaitu kompos, kemudian sekam, ada arang sekam, kemudian serbuk gergaji. Nah, silakan kalian lihat LKPD-nya. Silakan. Yang di depan tulis nama kelompoknya. Di sini namanya siapa ya? Kalian bisa menggunakan HP kalian atau buku paket yang ada untuk mengerjakan. Tanam berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Ya iya, karena media tanam kan paling sekarang paling bersih. Kalian nanti akan membuat media tanam. Kira-kira yang akan kalian buat itu apa? Media tanamnya ya. Media tanamnya apa? Saya mau memakai misalnya tanah liat dengan sekam. Cari hasil penelitian siapa kalau misalnya media tanam sekam dengan tanah itu hasilnya bagus. Cari di ya, ada menurut peneliti ini misalnya
media tanam itu dapat meningkatkan pertumbuhan ya. Dengan perbandingannya berapa? Dilihat dari situ ya. Nanti kalian bisa menjawab di rencana proyek ini. Untuk menjawab ada di sini. Coba di sini ya. Nanti di sini ada desain proyeknya. Coba lihat. Nah, ini kan ada tuh bahan apa nanti yang akan digunakan untuk media tanamnya. Kemudian berapa perbandingannya? Mengapa kalian memilih ini? Misalkan saya memilih ini hasil kajian dari literatur siapa. Misalnya perbandingan, kalau misalnya Bu 1 banding 1, silakan pilih. Bu saya misalnya ingin membuat media tanam, boleh misalnya 2. Misalnya saya akan mencampur ini dengan ini karena menurut penelitian siapa hasilnya itu bagus. Jadi silakan kalian lihat, kalian desain sendiri apa nanti berapa perbandingannya. Kemudian buat jadwalnya, kira-kira kapan mau membuatnya, disusun ya. Kemudian dijadwal kapan, kemudian bahannya sudah ada belum disiapkan. Kita kan sudah biasa membuat itu ya, laporan. Iya. Dengan komposisi berapa? Kalian boleh lihat ya. Atau cari di Google biasa juga. Asal itu ada komposisinya. Perbandingan ini pakainya 1 berbanding 1, misalnya 1 ember atau 1 toples tanah liat, tanah. Ini udah sini tak beda. Yuk, baca tapi yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kelompok kami akan melaksanakan perencanaan pembuatan atau mencampurkan media tanam pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 di jam 15 pukul 30 waktu Indonesia bagian Barat dan melakukan penyemaian pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kelompok kami akan menggunakan media tanam tanah, kompos, dan sekam dengan perbandingan tanah dengan kompos 1 banding 1 menurut Rahmania dan Hafizah Nahrunnisa. Yang kedua, bahan dengan tanah dengan perbandingan 2 banding 2 menurut Syafidiyah. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih upload untuk kelompok 1 dulu ya. Bagus, rencananya ada, jadwalnya sudah ada, sudah komplit semua, tinggal pelaksanaannya. Ada kesepakatan hari Senin kalian harus sudah membawa hasilnya. Kalian boleh dibuat untuk pembuatan media tanam, untuk pembuatan proyek ini kalian buat di rumah. Nanti hasil kegiatannya kalian videokan dan kirim ke ibu.
sesuai ya untuk tanaman sayuran di pot atau polybag secara konvensional. Kemarin kalian sudah mempelajari jenis-jenis dari media tanamnya itu apa saja. Kemudian setelah dipraktekkan di lapangan oleh kalian, kira-kira media tanam apa yang paling bagus menurut kalian? Kalau dalam kajian literatur sudah ada, oh ya media tanam dengan perbandingan seperti ini, hasilnya seperti ini. Tetapi pada realnya nanti silakan hasilnya seperti apa sesuai dengan hasil dari kelompok kalian masing-masing. Kemudian langkah-langkahnya juga mungkin kalian sudah tahu ya. Nanti akan dicek karena kita menggunakan blended learning, akan dicek cara yang telah kalian lakukan untuk membuat. Nah, ini sudah langkah-langkah yang kemarin ya Ibu gabungin jadi satu. Tanah yang berada di lapisan paling atas. Tetapi nanti kalau misalnya di atas ada daun-daun misalnya ya, tapi di bawahnya karena daun-daun yang di atas itu tidak termasuk. Biasanya 1-10 cm ke bawah itu topsoil. Dan kondisinya tanahnya seharusnya kering. Kemudian diayak terlebih dahulu. Kemudian baru dicampur. Tidak apa-apa, kalian sudah melakukan pembelajaran secara mandiri. Cuma nanti untuk kedepannya supaya lebih baik. Laporan silakan. LKPD-nya dibuka, kemudian diisi. Silakan diskusikan dengan kelompok kalian dan nanti kalian presentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Nanti setiap kelompok presentasi. Silakan. Iya, di situ ini bagian dari LKPD ya. Sambil menilai produk kalian ya. Bagaimana produknya Bapak Ibu ya? Coba satunya lagi sebelah sini. Bentar ya. Ya, alasannya kemana yang jurnal yang kemarin tuh ya? Oh iya. Terus yang ini menggunakan sekam. Ini sekam bakar. Yang kemudian yang mana? Yang ini. Kalau nitrogennya tinggi berarti dia ya hasil akhirnya apa? Dijabarkan aja. Saya mendapat 1 hasilnya menjaga proyek apanya bisa di sini ya. Yang ini kelompok yang ini berarti kemarin karena nggak melakukan praktek ya, dipakai contoh namanya aja. Yang ini tadi hasil akhirnya yang paling bagus bisa media tanam yang paling baik itu adalah ini. Terus 2 orang saja yang mempresentasikan. Boleh. Anak ini nggak apa-apa ya, mulai pakai SMP aja. Ice briefingnya kalau yang bilang Marina, nih
kami menggunakan media tanam kompos dan sekam. Yang pertama, tanah dengan kompos dengan karat dan nitrogen yang tinggi dibandingkan media tanam lainnya. Terima kasih silakan barangkali teman-temannya ada yang bertanya atau menanggapi. Hasil campuran apa yang bagus untuk tanaman dan kenapa itu bagus untuk tanaman? Hasil campuran apa yang bagus untuk tanaman dan kenapa itu bagus untuk tanaman? Apa yang paling bagus untuk tanaman? Media tanah dengan kompos. Kenapa? Karena kompos memiliki unsur hara dan nitrogen yang tinggi. Kuat. Ya, dan bagus untuk kelompok 1, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Amelia dan di samping saya Fadli. Saya akan mempresentasikan hasil kompos dari kami. Di depan saya sudah ada dua polybag. Masing-masing polybag ini diisi dalam media yang sama tapi dengan dalam berbeda. Di sebelah kanan saya ini hasil campuran kaum bakar, sekam mentah dan kompos. Sedangkan di sebelah kiri ada hasil dari kompos dan tanah liat. Dari hasil percobaan saya, metode campuran paling bagus adalah kompos dan tanah. Karena kompos dan tanah memiliki usaha yang besar dan sama yang sedikit. Sedangkan yang sebelah kanan saya menggunakan campuran kompos, sekam mentah dan sekam bakar. Kenapa ini lebih bagus daripada yang menggunakan kompos dan tanah? Karena sekam bakar memiliki hama yang besar. Walaupun unsur hara yang besar, tapi juga menghambat pertumbuhan karena banyaknya hama. Jadi campuran ini saya campuran kompos dan tanah saya campur dengan 1:1. Sedangkan yang kompos, sekam bakar dan sekam mentah 1:1,5. Dan kesimpulannya, Ternyata hasil campuran media tanam yang baik adalah kompos dan tanah karena memiliki unsur hara dan nitrogen yang besar dan hama yang sedikit. Terbukti dari penyemaian media tanam kompos dan tanah lebih cepat tumbuh daripada media tanam kompos, sekam bakar dan sekam mentah. Kayak kokopi juga sama ya, kokopi tahu. pertumbuhannya lebih cepat sedangkan setelah sekam mentah memiliki padatnya. Sehingga pertumbuhannya akan terhambat, kemudian rentan terserang seperti kata tadi Fadli ya, hama dan sudah jelas. Kalau sudah jelas, Ibu minta kalian untuk mengisi refleksi ya. Kalian isi refleksi dan motivasi, angket motivasi yang kedua. Kalau kemarin pertemuan yang dulu itu motivasi pertama, sekarang motivasi yang kedua. Makannya nanti dong. 3, 4, 5. Ya, tidak saja. Iya. Gak usah dikasih nama, Bu. Ya, nggak usah. Tidak. Ya, Media tanam. jangan kasih tokennya ATPH 1, 2,
bagus